Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke bab yang ketiga ya, yaitu dengan judul menghayati hikmah zakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas keseluruhan mengenai menghayati hikmah zakat ya, yang dimulai dengan pembahasan terkait tentang zakat ya. Jadi sebelum saya memulai pembahasannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua supaya mempersiapkan buku materinya masing-masing atau buku pelajarannya masing-masing. Jadi kalau sekarang kita belajar fikih, jadi dibuka buku fikihnya, dibuka bab zakatnya, entah itu buku paket maupun buku LKS, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa cek keberadaannya langsung di bukunya masing-masing itu ya. Terus kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada adik-adik juga supaya ketika menonton video ini adik-adik tidak men-skip videonya, supaya apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa mengetahui informasinya secara utuh. Seperti itu ya. Jadi langsung ke pembahasannya. Kita memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang zakat. Dan mari kita mulai pelajaran kali ini supaya lebih berkah. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu di sini ada kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada bab 3 ini ya. Yaitu yang pertama menghayati hikmah zakat, kemudian yang kedua membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat, kemudian yang ketiga menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, dan yang keempat mendemonstrasikan pelaksanaan zakat. Jadi adanya kompetensi dasar di sini itu tujuannya supaya apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa sistematis pembahasannya. Jadi urut dari mulai pengertian zakat, kemudian di situ rukun-rukunnya nanti apa, sampai nanti hikmah zakat itu sendiri. Ya, itu tujuannya dari kompetensi dasar itu sendiri ya. Jadi langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai zakat. Nah, di sini ada deskripsi sedikit ya terkait tentang zakat. Jadi bunyinya di sini, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Dan zakat ini wajib dikerjakan oleh semua umat Islam ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi hukum zakat di sini adalah fardu ain. Ya, fardu ainnya di sini ini diwajibkan kepada muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ini adalah sedikit deskripsi mengenai zakat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian zakat ya di sini ya. Itu yang pertama, pengertian zakat ini membahas mengenai secara bahasa dulu. Jadi kata zakat berasal dari bahasa Arab yang bunyinya zaka yuzaki tazkiyatan, yang artinya suci atau tumbuh berkembang dan bertambah. Itu adalah arti zakat secara bahasa. Kemudian zakat secara istilah adalah suatu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, dan maksud saya di sini dengan syarat yang sudah ditetapkan. Itu adalah pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian di sini yang ketiga, pembahasan yang selanjutnya maksud saya itu ada dalil tentang zakat ya di sini ya. Saya ulangi lagi, di sini pembahasan yang selanjutnya ada dalil tentang zakat yang bunyinya ismun liqadrin min mali maksusin yusrafu li asmafin maksusatin bisyaraito, yang artinya nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk beberapa golongan khusus dengan persyaratan tertentu. Itu adalah salah satu dalil tentang perintah atau keutamaan melaksanakan ibadah zakat. Dan kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pengertian zakat menurut ulama. Nah, di sini saya sebutkan satu saja ya, yaitu menurut Yusuf Qaradawi. Ya,
Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya zakat itu adalah sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya atau muzaki untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahi dengan persyaratan tertentu pula. Nah, itu adalah salah satu pendapat ulama terkait pengertian zakat itu sendiri. Yang kemudian kesimpulannya di sini dari pengertian zakat yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan selain zakat ini berlaku pula sedekah. Nah, itu adalah kesimpulan dari pengertian zakat ya. Yaitu yang pertama, kita sudah mengetahui bahwasanya zakat itu ada secara bahasa dan secara istilah. Kemudian yang kedua itu ada juga pendapat ulama terkait pengertian zakat. Dan di sini saya simpulkan bahwasanya zakat itu adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan selain zakat ini berlaku pula sedekah. Itu adalah kesimpulan terkait pengertian zakat. Dan kemudian pembahasan selanjutnya di sini ada makna sedekah. Di sini makna sedekah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sedekah ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, zakat itu merupakan sedekah. Maksud saya di sini, sedekah ini merupakan sinonim dari kata zakat. Nah, itu adalah makna sedekah ya, yaitu ada dua. Saya ulangi lagi. Yang pertama, sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makna sedekah adalah sinonim dari kata zakat. Ya, bisa difahami ya dari sini ya. Jadi nanti apabila adik-adik masih belum paham terkait tentang pembahasan zakat, adik-adik bisa langsung komen di kolom komentar ya. Nanti kendalanya seperti apa supaya nanti bisa kita buka forum diskusi di kolom komentar tersebut. Langsung ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama di sini ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil atau panitia zakat, dan yang keempat ada mu'alaf. Kemudian yang kelima ada rikob atau hamba sahaya, dan yang selanjutnya ada ghurim atau orang yang memiliki hutang, dan yang selanjutnya ada sabilillah atau orang yang berjuang di dalam atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu ada ibnu sabil atau orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Nah, ini adalah beberapa orang yang berhak menerima zakat. Jadi seperti itu ya pembahasan pada pertemuan pada hari ini. Saya review kembali atau saya ulangi lagi ya. Yang pertama, kita sudah mengetahui terkait zakat itu apa, kemudian kita juga sudah mengetahui tentang pengertian zakat itu juga seperti apa, kemudian dalilnya juga seperti apa, kemudian di situ juga kita sudah mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan yang sesingkat ini adik-adik bisa memahaminya materi yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.